Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Bapak Muhammad Hamdillah dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan sedikit memaparkan materi kami yang berjudul Dinasti Mamalik di Mesir. Baiklah, untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Mamalik di Mesir. Kata mamluk berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintah. Seorang mamluk berasal dari ibu atau bapak yang merdeka, bukan atau ibu bapak hamba. Ini berbeda dengan abad yang berarti hamba sahaya, dilahirkan oleh ibu bapak yang juga berstatus sebagai hamba dan kemudian dijual. Perbedaan lain adalah mamluk berkulit putih sedangkan berkulit hitam. Sebagai mamluk berasal dari Mesir, dari golongan hamba yang dimiliki oleh para sultan dan amir pada masa Kesultanan Bani Ayyub. Mamluk dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia atau Iran, Turkistan dan Asia Tengah. Dinasti Mamluk atau Mamalik adalah sebuah dinasti yang pemerintahan yang didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak yang kemudian dididik dan dijadikan tentara, yang mereka ditempatkan di tempat yang tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Selanjutnya, masa pembentukan. Berdasarkan penelusuran sejarah, pertengahan abad ke-13 adalah periode krisisme. Dinasti Mamalik terpuruk pada jeratan zaman eksistensi kaum Mamalik berada dalam zaman kehancuran pemerintahan Islam secara umum. Prakarsa kaum Mamalik dalam membentuk sistem pemerintah lebih berpusat pada skala kecil, yaitu Mesir sebagai negara. Namun, prestise kaum Mamalik dalam memperkukuh rezim bisa didudukkan pada proyek percontohan dan membentuk negara yang berskala besar. Berdirinya negara independen atas antusiasme para budak adalah fenomena spektakuler. Prioritas dan perlakuan istimewa Sultan Ayyubiyah kepada Mamalik pada gilirannya berfungsi merontokkan sendi-sendi birokrasi dinasti Ayyubiyah, terutama setelah Mu'iz Aibak tahun 1250 sampai 1257 Masehi, seorang legislator dari tokoh penting Mamalik naik panggung dalam belantika Kesultanan Mesir. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, silahkan. Selanjutnya adalah masa perkembangan. Kemenangan atas pasukan Hulagu berimplikasi positif kepada pertumbuhan politik. Dinasti Mamalik memiliki sistem hierarki yang kompleks dengan mamluk-mamluknya sultan sendiri berada di puncak struktur. Militer melalui komando satu arah dari sang sultan dapat melumpuhkan sisa-sisa Ayyubiyah di Syria. Sejumlah kantong-kantong tentara salib di Levant dihancurkan, begitu juga dengan kelompok-kelompok Ismaili di Syria. Perkembangan wilayah Mamalik sampai ke Sirenaika atau Barkah di barat, Nubia dan Hijaz atau Masawa di selatan, dan Cisma Gunung Taurus di utara. Dengan fondasi yang dicanangkan Baibars, Sultan-Sultan Mamalik terus memperkokoh diri. Sultan dan para amir yang juga Mamalik membangun pasukan pribadi, yaitu Al-Mamalik Al-Sutiyaniyah dan Al-Mamalik Al-Umarah. Selanjutnya adalah masa kejenuhan. Pemerintahan oligarki militer Mamalik pada akhirnya memasuki masa jenuh. Solidaritas yang mendatangkan kekuatan pada Mamalik kini semakin melemah. Kekuatan antar bangsa telah berubah menunjukkan ketidakseimbangan. Jalur perdagangan utama dimonopoli oleh feodalisme asing. Dengan demikian, penderitaan dinasti Mamalik semakin kompleks. Penderitaan dinasti Mamalik berakhir dengan menyakitkan pada 1517 Masehi. Artileri Laskar Utsmani membumi hanguskan pasukan militer Mamalik. Alasan utamanya adalah Sultan Salim ingin merampas Mesir guna memperlebar teritorial negaranya. Dinasti Mamalik di Mesir. Dinasti Mamalik membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer.
utamanya pada masa pemerintahan Mamluk Bahri. Sistem oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Para amir berkompetisi dalam prestasi karena merupakan kandidat sultan. Adanya kompetisi semacam ini memotivasi setiap amir untuk melakukan perubahan demi terjadinya suatu kemajuan di Mesir. Kemajuan yang telah dicapai adalah bidang militer, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang seni dan budaya. Sekian dari kami, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.